dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Golkar bersama ABRI dan birokrasi adalah tulang punggung kekuasaan Soeharto pada zamannya. Bisa dibilang Golkar adalah mesin politik Soeharto. Lalu bagaimana cara Soeharto dan Orde Baru bisa selalu memenangkan pemilu? Adalah Ali Mortopo, kepercayaan daripada Soeharto yang memiliki peran sangat vital dan penting pada awal pendirian Orde Baru. Bisa dibilang, dia adalah salah satu arsitek Orde Baru. Dia berperan besar dalam menaikkan Soeharto ke panggung kekuasaan pada awal peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dia mengkondisikan gerakan mahasiswa, menjaga lawan politik Soeharto, dan membentuk CSIS, organisasi penting yang merupakan think tanknya Orde Baru. Ali juga merupakan tokoh penting di balik suksesnya Golkar merajai pemilu di masa Orde Baru. Dengan lembaga Opsusnya, dia menyusup ke partai politik dan organisasi massa sehingga mereka bisa dikendalikan. Sebelum pemilu 1971, Soeharto harus memperkuat posisinya di parlemen lewat intel kepercayaannya itu. Dia berusaha menyingkirkan sekitar 90 anggota parlemen pro-Soekarno. Dalam buku Rahasia-Rahasia Ali Mortopo terbitan Tempo edisi khusus, Ali meminta Yusuf Wanardi dan kawan-kawan mencari kelompok yang pro-Soeharto. Lalu keluarlah keputusan Presiden nomor 7 tahun 1967 yang mengatur penambahan anggota DPR gotong royong. Masuklah 45 orang dari kalangan partai dan 63 orang dari Golkar. Dengan masuknya orang baru jaringan pendukung, Soeharto harusnya bisa menguasai forum MPRS. Tapi ternyata pada tahun 1968 terdapat rintangan dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Nasution tidak menginginkan presiden berkuasa penuh tanpa kontrol dari MPRS. Nasution dan Subhan kemudian menyiapkan rancangan amandemen Undang-Undang 1945 dan garis-garis besar haluan negara yang sangat rinci dan sulit untuk dilakukan. Misalnya anggaran pendidikan sebesar 20% yang tidak mungkin dipenuhi oleh Soeharto. Malam hari sebelum sidang MPRS digelar, Ali Mortopo dan kelompoknya berkunjung ke rumah Soeharto. Mereka memberitahu bahwa GBHN yang disusun langsung dengan penuh jebakan. Ali juga memperingatkan bahwa rancangan itu ditunggangi oleh agenda kelompok yang ingin menghidupkan syariat Islam. Bapak tidak bisa menerima rancangan yang disusun oleh Nasution bersama militer yang sangat kanan itu. Apalagi Nasution juga meminta presiden untuk memilih kabinet dengan pertimbangan parlemen. Menurut mereka hal ini tidak sesuai karena Indonesia menganut sistem presidensial bukan parlementer.
Semua itu dirancang agar Bapak tak bisa dipilih lagi pada 1971 itu. Ali meyakinkan Soeharto yang kemudian dijawab oleh sang presiden, "Oke, bereskan semua itu." Pada pemilu 1971, pemerintah dan ABRI dalam lembaga penyelenggara pemilu masih saja kuat. Selain itu, pemerintah juga masih menerapkan aturan yang diskriminatif terhadap partai lain tapi menguntungkan Golkar. Misalnya larangan pembentukan cabang partai di bawah tingkat provinsi, pengurangan masa kampanye, hingga pelarangan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Semua pembatasan macam itu jelas tak berpengaruh bagi Golkar yang kader-kadernya menempati posisi penting dalam birokrasi dan militer. Rezim Soeharto memanfaatkan para birokratnya untuk memobilisasi dukungan terhadap Golkar. Caranya dengan menekan pada kepala desa untuk mengumpulkan suara bagi Golkar. Puncaknya, pada tahun 1996 Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Hartono, di hadapan 5.000 kader Golkar di Karanganyar, Jawa Tengah menyatakan, setiap anggota ABRI adalah kader Golkar. Anggota ABRI dilarang ragu-ragu mendukung golongan karya walaupun tidak semua sepakat pada pernyataan itu.
tahun kemudian, ternyata gelombang reformasi merubah segalanya. Krisis moneter melanda Indonesia yang diikuti serangkaian demonstrasi oleh rakyat dan mahasiswa, menuntut diadakannya reformasi. Era Orde Baru tumbang. ABRI dan birokrat kemudian kembali kepada fitrahnya, kembali kepada rakyat Indonesia.